Halo movie lover, ketemu lagi. Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya muncul kembali untuk membahas film komedi lawasnya Om Stephen Chow yang pasti bakal mengocok perut kalian. Berjudul Royal Trump. Film ini dirilis pada tahun 1992, berdurasi 110 menit, yang mana menceritakan seorang penyair yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan hidupnya selalu saja beruntung, bernama Wai Siu Bo, yang diperankan oleh Om Stephen Chow. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie! Cerita diawali pada era dinasti Qing yang memiliki 4 orang jenderal. Salah satu dari mereka bernama Aboy yang terkenal dengan kekejamannya, serta selalu mengancam raja untuk kepentingannya. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang kaisar muda bernama Hong Hei yang tengah berbicara dengan kepala Kasim bernama Hoi Taifu yang diperankan oleh Eng Mang Tat. Kali ini sohib dari Stephen Chow banting setir guys, menjadi seorang Kasim. Lanjut ke cerita. Kaisar dan kepala Kasim Taifu tengah merencanakan untuk menumbangkan Jenderal Aboy karena ia tidak ingin menjadi kaisar boneka yang selalu saja diancam olehnya. Scene pun beralih ke tempat hiburan. Di sana terlihat seorang penyair bernama Wai Siu Bo yang diperankan oleh Stephen Chow. Ia berada di sana tengah menghibur orang-orang yang ada di tempat hiburan tersebut. Namun tidak semua orang senang dengan ceritanya. Hingga ada satu orang yang membuat onar, menendang kursi yang ia duduki. Beruntung ia disambut oleh Kasim Taifu yang kebetulan berada di sana. Tujuan Kasim Taifu berada di tempat hiburan itu adalah untuk menyusun rencana menaklukkan Jenderal Aboy bersama kaisar dan para petinggi lainnya. Ketika itu di tempat hiburan ada seorang pelanggan yang sakit. Beruntung Siu Bo memiliki seorang kakak yang bekerja di tempat hiburan itu ahli dalam pengobatan. Terlihat pria malang itu kesakitan karena tidak dapat membuang angin. Dengan satu sentuhan jarum dari kakaknya Siu Bo, gas neraka pun berhasil dikeluarkan. Tidak lama kemudian terjadi lagi keributan, di mana para petugas berkumpul di tempat hiburan itu karena mendengar Chang Chinam berada di sana. Chang Chinam adalah pemimpin dari masyarakat langit dan bumi. Kekacauan pun mulai terjadi. Dalam pertempuran itu, mata Chang Chinam pun terluka. Beruntung dengan sigap Siu Bo pun datang membantu dengan membawanya menggunakan tandu. Tuan Chang pun akhirnya berhasil diselamatkan. Sebagai imbalan, Siu Bo pun memohon agar dijadikan muridnya. Karena jasanya Siu Bo, ia pun diterima sebagai muridnya melalui upacara resmi. Tujuan dari perkumpulan langit dan bumi ini adalah membalaskan dendam kepada Jenderal Aboy dan membunuh kaisar untuk membangkitkan dinasti Ming. Untuk itu mereka membutuhkan seorang relawan untuk mencuri kitab 42 bab yang mana berisi rahasia penting dinasti Qing. Tuan Chang pun mengatakan jika ada relawan yang bersedia silakan berdiri. Ternyata seluruh anggotanya memiliki nyali yang ciut. Mereka pun berhamburan mencari kursi. Ketika Siu Bo akan segera duduk, sang guru pun menancapkan paku sehingga membuat ia terpilih sebagai relawan. Gurunya pun memberikan tanda kepada Siu Bo sebagai identitas anggota langit dan bumi, ditandai dengan 4 karakter organisasi di kaki mereka. Tetapi Tuan Chang hanya berhasil menuliskan 2 karakter di kaki kiri Siu Bo karena Siu Bo tidak tahan kakinya disentuh. Ia pun mengatakan kepada gurunya akan menulis sendiri karakter selanjutnya. Siu Bo pun mulai menjalankan tugasnya. Ia diminta untuk masuk ke istana sebagai seorang koki, yang mana nantinya ada anggota lainnya yang membantu. Siu Bo yang apes ini bukannya masuk ke perekrutan koki, ia malah salah masuk tempat pendaftaran perekrutan Kasim. Tentunya syarat untuk menjadi Kasim ia harus kehilangan pusakanya. Siu Bo pun menjadi panik ketika ia baru menyadari pusakanya akan dipotong. Beruntung Kasim Taifu pun datang, yang mana kebetulan ia begitu membutuhkan seseorang untuk bekerja dengannya. Pusaka Siu Bo pun berhasil terselamatkan. Bonus, ia dapat masuk ke istana sebagai Kasim. Karena telah ditunjuk menjadi Kasim, nama Siu Bo pun diganti menjadi Chan. Siu Bo pun diajak ke tempat Kasim Taifu. Ia pun menunjukkan pusaka miliknya yang dibuang ketika ia berusia 1 tahun. Karena ukurannya yang sangat kecil, pusaka itu pun harus dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Di tengah pembahasan pusaka, Siu Bo ingin buang air kecil.
ia pun berjalan ke kamar mandi. Ketika itu, ia dikejutkan dengan mayat dari para Qasim yang berjejeran, hingga membuat kepang miliknya berdiri, saking ketakutannya. Ia yang panik pun langsung berlari memberitahu Qasim Taifu. Bukan Stephen Chow jika nggak overacting paniknya ya guys. Lanjut, Qasim Taifu pun menjelaskan bahwa ternyata para Qasim itu tewas dalam menjalankan misi. Ia pun menyuruh Xiubo dan seorang Qasim untuk melanjutkan misinya, yaitu mengambil sesuatu yang penting di kamar ratu. Namun Qasim tersebut menolaknya dan malah memilih untuk kabur. Qasim Taifu yang marah pun langsung mengeluarkan jurus saktinya, yaitu pelebur tulang, hingga membuat tulang Qasim itu melebur. Tentunya Xiubo yang menyaksikan hal itu pun ketakutan. Lalu Qasim Taifu pun menggunakan kembali kungfunya dengan mengetuk bahu Xiubo hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, Xiubo pun terlihat jalan dengan sempoyongan. Qasim Taifu pun mengancamnya dengan mengatakan hidupnya tinggal 1 bulan lagi setelah terkena tepukan itu. Ia pun diminta menyelesaikan misinya dalam waktu 1 bulan. Jika ia berhasil maka akan disembuhkan kembali. Tugas yang diberikan Qasim Taifu ternyata sama dengan perkumpulan bumi dan langit, yaitu mencuri kitab 42 bab. Xiubo pun mulai menjalankan misinya dengan masuk ke dalam kamar ratu. Belum sempat ia mengobrak-ngabrik tempat itu, sang ratu pun kembali. Ketika ia tengah bersembunyi, Qasim Taifu pun datang untuk mengalihkan sang ratu, hingga ia dengan mudah masuk untuk mengambil kitab 42 bab itu. Namun di saat itu ada seseorang yang memiliki niat yang sama untuk mengambil kitab itu. Mereka pun saling memperebutkan kitab itu, hingga tanpa Xiubo ketahui ia pun masuk ke ruangan kaisar berada, di mana ternyata orang tadi merupakan adik dari kaisar. Dan lebih konyolnya lagi, Xiubo memukul wajah kaisar, kemudian tanpa rasa bersalah bercerita kepada Qasim Taifu dan menyerahkan surat dari kaisar yang dituliskan oleh adiknya kepada Qasim, yaitu berisikan bahwa Xiubo Qasim yang lucu, tapi kungfunya sangatlah kacau, dan meminta Taifu untuk mengajarinya, serta meminta agar tidak menghukumnya. Qasim Taifu pun berubah menjadi manis seketika dan memberikannya makanan yang banyak. Dari sekian banyak jurus yang diperlihatkan Qasim Taifu, Xiubo malah memilih jurus senam jari. Setelah menguasai jurus itu, ia pun kembali melawan kaisar. Dan tentunya kaisar kalah, karena pusaka kaisar terkena jurus tersebut. Setelah mengalahkan kaisar, Xiubo yang babar ini pun baru menyadari bahwa pria itu adalah kaisar. Ia yang masih terkejut diganggu dengan kedatangan Jenderal Aboy. Mereka pun bersembunyi di bawah meja. Hingga adik kaisar yang ternyata seorang wanita berbuat usil memegang pusaka Xiubo. Ia pun menjadi kaget dan keberadaannya pun ketahuan oleh Jenderal Aboy. Kaisar langsung memberitahu bahwa Xiubo adalah pengawal rahasianya. Tujuan Jenderal Aboy bertemu kaisar ternyata untuk menekannya agar mengeluarkan titah penangkapan. Beruntunglah Xiubo sangat pandai dalam berbicara, hingga kaisar pun terselamatkan. Setelah Jenderal Aboy pergi, mereka pun bernafas lega. Karena hal itu, kaisar pun mulai percaya pada Xiubo dan meminta Xiubo untuk menjadi mata-matanya, karena raja mencurigai Qasim Taifu. Xiubo yang tengah beristirahat diserang oleh pengawal yang mengaku pengawal dari ratu. Xiubo pun dibawa paksa ke sebuah kamar, yang mana ternyata itu adalah adik raja, yaitu Putri Qianning. Tujuan putri membawa Xiubo ke sana hanyalah untuk bersenang-senang, hingga membuat Xiubo kesal dan tanpa sengaja memukulinya. Namun naas, Xiubo pun dibuat menangis. Pada saat itu tiba-tiba ratu datang. Mengetahui Xiubo bersama putri berbuat yang tidak-tidak, sang ratu pun tidak senang dan ingin menghukum Xiubo. Dan lagi-lagi Qasim Taifu pun datang menyelamatkannya. Ternyata sang ratu sangat pandai dalam kungfu. Akibat pertarungan itu mereka pun sama-sama terluka. Xiubo yang berada di sana pun disuruh untuk membunuh salah satu dari mereka. Ia pun menjadi dilema. Ketika Xiubo ingin membantu Qasim Taifu, tanpa sengaja ia malah menusuknya. Mengetahui adanya keributan, kaisar pun tiba. Sang ratu pun langsung memberitahu bahwa ada penyusup dan Xiubo lah yang menyelamatkannya. Xiubo yang bingung mau mencari aman. Ia pun mengiyakan ucapan ratu. Kemudian sang raja menyuruhnya untuk melanjutkan menyelidiki Qasim Taifu. Singkat cerita, Xiubo pun berjalan membawa lilin dan dupa sambil berdoa untuk Qasim Taifu yang dikiranya telah tewas. Namun Qasim Taifu pun muncul dalam keadaan yang hilang akal. Tentunya membuat Xiubo terkejut dan ketakutan. Kemudian Qasim Taifu yang hilang akal ini pun memakan racun yang ada di meja, hingga membuatnya menjadi semakin hilang akal. Ia pun terus mengikuti gerakan Xiubo. Sang kaisar memanggil Xiubo. Ia mulai curiga dengan Xiubo dan bertanya siapakah dirinya, karena ia sama sekali tidak ada dalam daftar Qasim yang telah dikebiri. Xiubo pun mulai menjelaskan bahwa ia tidak berniat menipu kaisar. Sebelumnya ia berniat untuk menjadi seorang koki,
Dan ketika ia bertemu Qasim Taifu, ia pun memaksanya untuk menjadi Qasim. Raja pun menerima alasan Xiubo dan menyuruhnya untuk berdiri. Lalu Raja pun meremas dan memukul pusaka milik Xiubo untuk membalas perbuatannya yang lalu. Oh no! Xiubo pun diangkat menjadi pejabat. Raja pun memanggil seorang penjaga setianya bernama Tolung. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk membunuh Jenderal Aboy. Mendengar hal itu, kedua pengecut ini pun menjadi keringat dingin. Rencana yang mereka susun untuk menjebak Aboy adalah dengan memberikannya racun, lalu menyelipkan pisau di peta agar dapat menusuknya, kemudian menjebaknya dengan jeruji besi, dan yang terakhir mempergunakan Qasim Taifu yang selalu mengikuti gerakan Xiubo. Xiubo pun mulai memperlihatkan cara kerja Qasim Taifu yang selalu mengikuti gerakannya, hingga membuat kepalanya nyaris saja terpenggal. Singkat cerita, hari yang menegangkan telah tiba. Jenderal Aboy pun telah tiba di TKP. Kaisar mulai menyuruh penjaga Lung yang menyamar menjadi wanita untuk memberinya teh yang telah berisikan racun. Lalu Xiubo pun muncul dengan membawakan peta yang mana di dalamnya telah berisikan pisau. Namun Aboy terlalu pintar untuk ditipu. Mereka pun ketahuan. Kaisar pun berdalih dengan mengatakan hanya mengujinya dan mulai menjalankan rencana cadangannya dengan meminta Jenderal Aboy untuk bersumpah bahwa ia adalah jenderal yang setia di depan dewa, yang mana itu adalah Qasim Taifu. Tetapi Qasim Taifu malah tertidur ketika Xiubo mulai beraksi. Ia pun langsung bergegas untuk membangunkannya. Namun lagi-lagi mereka pun gagal. Jenderal Aboy memiliki jurus 13 pelindung emas yang membuatnya sangat kebal, hingga bulunya pun tidak dapat disentuh. Qasim Taifu pun yang menyaksikan menjadi tersadar kembali. Jenderal Aboy yang marah pun mengobrak-ngabrik semua pengawal. Ia pun bertarung melawan Qasim Taifu. Tentunya Qasim Taifu pun kalah telak dan menjadi hilang akal kembali. Ketika Kaisar berhasil kabur, tinggallah Xiubo sendiri. Ia pun melawan Aboy dengan jurus 6 jarinya dan berhasil kabur ke tempat ratu untuk meminta pertolongan, tentunya dengan memprovokasi sang ratu. Sang ratu yang telah terprovokasi dengan mudahnya berhasil menaklukkan Jenderal Aboy. Kaisar pun datang bersama pengawal. Dengan sigapnya Xiubo berpura-pura telah menaklukkan Jenderal Aboy untuk menutupi sang ratu yang memiliki kungfu. Atas jasanya, Xiubo pun resmi diangkat menjadi pejabat di depan sang ratu. Sang ratu akhirnya mengetahui Xiubo bukanlah Qasim. Tentunya hal itu membuatnya terkejut dan terlihat tidak senang. Keesokan harinya, Xiubo yang telah menjadi pejabat bersama pejabat Lung pergi ke kediaman Jenderal Aboy untuk menyita harta bendanya, serta istri-istri Jenderal Aboy yang sangat banyak ikut diamankan olehnya. Hingga yang terakhir tersisa wanita tua. Ternyata itu adalah ibunya Jenderal Aboy. Ia pun memberikannya kepada penjaga Lung. Xiubo yang telah sukses kembali ke tempat hiburan, menemui kakaknya. Tentunya hal itu membuat kakaknya kegirangan hingga pingsan. Ketika itu, ia pun bertemu dengan gurunya. Gurunya yang mengetahui Xiubo terkena racun langsung mengobatinya. Seketika ia pun sembuh. Xiubo dibawa ke perkumpulan. Ia pun mengira akan dihukum. Namun ternyata ia diangkat menjadi ketua perkumpulan langit dan bumi karena telah berhasil menangkap Jenderal Aboy. Untuk membantu Xiubo membunuh Jenderal Aboy dan Kaisar, gurunya memberikan 2 wanita kembar siam yang telah dipisahkan. Maka dari itu mereka memiliki gerakan dan bicara yang selaras. Sang guru juga mengumpulkan semua anggota untuk menyerang istana keesokan malamnya. Scene pun berlanjut. Xiubo yang tengah bersama si kembar merasa penasaran dengan keselarasan mereka. Ia pun mengujinya. Tentunya hal itu terbukti hingga ia mendapatkan salam tempel jari di wajahnya karena telah berbuat kurang ajar. Saudari kembar ini pun meminta Xiubo untuk menghormati mereka karena setelah kerajaan Ming kembali maka mereka akan dinikahkan dengannya. Tidak lama berselang, sang putri pun datang mencarinya. Mereka pun disembunyikan di dalam tempat tidur. Tetapi sempat-sempatnya Xiubo ini berbuat nakal hingga tangannya pun dikunci dan terpaksa digantikan dengan tangan kedua wanita itu. Sang putri pun meminta agar Xiubo mengatakan kepada raja mengenai hubungan mereka dengan ancaman tentunya. Xiubo yang takut pun langsung mengeluarkan jurus gombal buayanya. Hingga kedua wanita kembar itu pun menjadi kesal dan memukul dada Xiubo terus-menerus sampai ia pun muntah darah. Dan lagi-lagi tentunya ia sangat pandai ngelesnya ketika putri menanyakan kenapa ia menepuk dadanya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, ia pun ketahuan. Terjadilah pertarungan di antara sang putri dan kedua wanita kembar itu. Tentunya sang putri pun kalah. Di tengah kekacauan, Xiubo dipanggil oleh sang ratu. Ketika ia menghadap, sang ratu pun langsung menuduhnya telah mengambil kitab 42 bab. Xiubo pun mengatakan bahwa ia tidak mengerti sama sekali. Sang ratu yang telah lama curiga padanya membuka sepatunya dan melihat tanda yang telah dibuat oleh perkumpulan langit dan bumi. Ditambah ia pun tidak dapat mengelak lagi ketika sang ratu menunjukkan 3 buku lainnya yang telah berhasil ia curi. Sang ratu pun meminta Xiubo untuk mengatakan rahasia dari buku itu.
dengan mengancam akan memasukkannya ke kurungan tempat Jenderal Aboy berada. Xiubo yang tetap tidak mau memberitahu ratu didorong ke dalam. Beruntung Jenderal Aboy yang tengah terikat tidak mampu menggapainya. Xiubo yang babar ini pun mengganggu Aboy dengan ucapannya. Selang beberapa waktu ada rombongan pendeta yang datang untuk menyelamatkan Jenderal Aboy dan membawa Xiubo sebagai sandera. Di tempat lain, sang putri yang tengah diikat berhasil kabur dan berlari ke tempat ratu untuk meminta pertolongan. Namun ketika ia tiba, sang ratu tidak berada di sana. Sang putri yang ketakutan pun tidak sengaja membuka ruangan rahasia, di mana di dalamnya terdapat seorang wanita yang memiliki wajah yang sama seperti ratu. Kembali ke Xiubo yang ditangkap oleh Jenderal Aboy. Sang guru beserta anggota lainnya pun muncul di istana. Kemudian melihat Xiubo yang tertangkap, maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan itu, Xiubo berhasil meloloskan diri dengan cara yang babar. Ia pun dengan gagahnya bergabung dengan gurunya. Namun, sang guru yang memiliki kungfu yang cukup tinggi berhasil menaklukkan rombongan pendeta itu. Lalu ia pun lanjut bertarung melawan Jenderal Aboy. Dan kali ini sang guru pun kalah melawannya. Xiubo yang bingung teringat ketika kakaknya menyembuhkan seorang pria di tempat hiburan yang ada pada awal scene. Tidak lama berselang, Qasim Taifu yang hilang akal pun muncul ketika Xiubo akan diserang oleh Jenderal Aboy, hingga membuat Qasim Taifu cedera ketika menahannya. Xiubo yang melihat itu langsung memiliki ide mendorongkan batu yang tajam ke arah Jenderal Aboy. Lalu sang guru pun datang dengan pedang yang ia tancapkan ke kepala Jenderal Aboy, hingga ia pun tewas seketika. Sang guru yang terluka pun pergi menyelamatkan diri. Mereka mengira semua telah berakhir. Sang ratu pun muncul mau menghabisi Xiubo. Tentunya Qasim Taifu yang telah sadar tidak tinggal diam. Ia pun mengatakan tidak akan membiarkan Xiubo tewas, kecuali ia telah tewas. Namun, lihat sendiri deh guys. Selang beberapa waktu, raja pun muncul. Sang ratu yang licik ini pun malah membalikkan fakta bahwa Xiubo mau menyakitinya dan membongkar bahwa ia adalah anggota perkumpulan langit dan bumi. Tetapi semua itu tidak dapat terbukti. Xiubo yang pintar ini untungnya menuliskan tato di sebelah kakinya berbeda dengan ketentuan perkumpulan langit dan bumi. Di saat sang ratu tengah terjepit, sang putri pun datang membawa seorang wanita yang ternyata ratu asli. Ia tidak dapat berbuat apa-apa pun kabur melarikan diri dan memperingatkan Xiubo bahwa ia akan datang kembali. Karena jasanya yang didapat secara kebetulan, Xiubo pun diangkat menjadi adipati. Di akhir cerita, sang ratu palsu itu pun mengatakan akan kembali mencari Xiubo. Ketika waktu itu datang, ia tidak akan dapat mengenalinya. Kemudian wajahnya pun berubah. Film season pertama ini pun berakhir. Sekian alur cerita film Royal Trump ini guys. Inti daripada cerita ini, si penyair babar yang diperankan oleh Stephen Chow memiliki kecerdasan yang mampu memainkan situasi. Hingga hal itu dapat menguntungkan dirinya, yang tengah berada di dua kubu, yaitu Kaisar Dinasti Qing dan Tuan Chang yang berjuang untuk membangkitkan Dinasti Ming. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jika ada masukan atau saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.